Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu kembali di mata kuliah desain formulir elektronik. Hari ini kita akan membahas mengenai desain input atau input design. Nah, pada kesempatan ini input design itu nanti akan kita rancang dalam rangka untuk mendapatkan gambaran bagaimana kita membuat sebuah rancangan, ya, desain apa, desain formulir awalnya gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita akan mempelajari dulu atau membahas dulu mengenai data capture dan data entry. Jadi istilah mengenai data capture, ya, itu biasanya disebut dengan identifikasi dan akuisisi data baru. Artinya kalau data capture itu berarti kita sedang menangkap data pada sumber datanya. Sementara ada source dokumen itu berarti formulir yang biasanya digunakan untuk menyimpan transaksi kegiatan, ya. Dalam hal ini mungkin bisnis rumah sakit atau aktivitas transaksi. Itu biasanya aktivitas transaksi kegiatan harian itu biasanya disimpan dalam source dokumen. Kemudian ada kegiatan data entry, itu berarti ada proses penerjemahan data atau dokumen sumber ke format yang bisa dibaca oleh komputer. Dalam hari ini adalah berarti proses pemasukan data gitu ya. Oke. Nah, beberapa alat yang biasanya digunakan atau metode implementasi dari apa tadi, entry data gitu ya, data entry, itu kita bisa melihat beberapa metode yang biasanya digunakan itu menggunakan beberapa alat device input, yaitu diantaranya keyboard, ya, keyboard gitu ya, mouse, touchscreen itu juga bagian dari metode bagaimana kita menginput data, memberikan perintah ke komputer. Kemudian point of sale, terminal, sound and speech, ya. Misalnya ya ada beberapa aplikasi saya pernah menggunakan ini di sini speech, ya. Sound and speech ini jadi kita nanti membaca kita mengucapkan kata-kata yang kita sampaikan melalui mikrofon, kemudian nanti di software akan keluar teksnya. Dan ini sudah banyak ya diadopsi di beberapa aplikasi yang sudah sangat banyak sekali. Kemudian ada lagi yang menggunakan OMR, optical mark recognition, ya, barcode misalnya begitu. Ada OCR, itu biasanya data image kemudian di scan menjadi teks, ya, OCR. Magnetic, ya, ink, kemudian ada smart card dan biometrik untuk misalnya rekam retina dan seterusnya, ya. Nah, itu beberapa metode input dalam hal implementasi untuk capture datanya. Nah, bagaimana kita merancang inputan yang efektif? Jadi proses inputan ini dimulai pada saat kita akan capture, ya, capture data atau penangkapan data. Penangkapan data dilakukan tadi untuk melakukan input data atau data entry. Nah, kualitas dari input, ya, input sistem itu nanti akan mempengaruhi betul tentang outputnya. Jadi kalau teman-teman nanti input data di formulir itu bagus, kualitasnya bagus, ya, datanya valid, ya, maka hasilnya juga akan valid nanti untuk outputnya, ya. Jadi saat merancang
bagaimana kita nanti merancang sebuah formulir itu, formulir elektronik terutama ya, itu betul-betul nanti mempertimbangkan kualitas dari data yang nanti kita input. Artinya kita bisa mengantisipasi, misalnya saja ya, inputan datanya di formulir elektronik itu jenis kelamin laki-laki, kemudian umur 2 hari, pekerjaan mestinya kan statusnya masih bayi ya. Kalau di entry kalau dipilih oleh petugas pekerjaan PNS tentu tidak bisa, mestinya ada warning. Nah, ini menentukan sekali ya, perancangan input ini menentukan sekali kualitas data yang nanti kita akan tangkap saat desain ini kita buat di layar komputer. Nah, bagaimana prinsipnya? Jadi prinsip formulir inputan ini nanti di layar komputer yang kita buat itu harus memenuhi sasaran efektif, akurat, ya, mudah dipakai, konsisten, sederhana, menarik. Nah, ini beberapa hal. Jadi efektif itu berarti ya formulir itu dibuat sesuai dengan kebutuhan, jumlah data yang dibutuhkan apa gitu ya. Jadi kalau capture data pendaftaran ya hanya data-data pendaftaran saja yang dibutuhkan, jangan kemana-mana. Kalau seandainya data itu sering dikosongi ya sama saja sebenarnya itu nggak efektif. Ada item data tetapi sering dilewati, nah itu nggak efektif, berarti mestinya itu dibuang saja. Akurat itu berarti nanti kita mendapatkan data yang diinput itu bagaimana seakurat mungkin. Misalnya tadi antisipasi ya, umur 2 hari, pekerjaan mestinya tidak boleh PNS atau pekerjaannya pelajar, tidak bisa gitu ya, karena umur baru 2 hari, bayi baru lahir kok. Nah, mudah dipakai, konsisten, sederhana, dan menarik, sudah sangat jelas. Kemudian mohon maaf sebentar. Baik ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke langkah ya, langkah dari desain inputan yang akan kita buat. Yang pertama, tentukan kebutuhan dari formulir yang mau kita buat. Kemudian kita buat parameter dari inputan itu, bentuknya seperti apa, sumber inputnya dari mana gitu ya. Nanti data ini mau dikirim ke berapa unit gitu ya. Alat inputnya nanti menggunakan apa gitu ya. Ya, alat inputnya bagaimana, volume itu yang berkaitan dengan ini ya mestinya ya. Seberapa banyak kapasitas ya inputan kita nanti, termasuk juga periode waktunya. Nah, dari rancangan ini nanti kita membuat rancangan sebuah formulir yang baik. Jadi sistem analyze, kita perlu melakukan analisis sistem, analisis data gitu ya, dimana nanti kita akan membuat sebuah desain form yang nantinya berguna untuk menangkap data. Nah, 4 pedoman yang nanti akan kita gunakan saat kita membuat desain form itu adalah: 1, buat formulir yang mudah diisi. Pastikan formulir itu sesuai dengan tujuan. Kemudian pastikan juga formulir yang dirancang itu diisi dengan akurat ya. Dan formulir tersebut didesain dengan menarik. Tadi di awal sudah saya sampaikan di situ. Jadi sebisa mungkin formulir itu, misalnya kalau perlu ya, teman-teman besok kalau ngambil judul KTI bisa saja, misalnya kalau rancangan formulir rekam medis itu biasanya warnanya putih polos, itu backgroundnya mungkin satu saat bisa didesain dengan yang lebih menarik, ditambahi dengan ornamen-ornamen, gambar-gambar, mungkin butik ya, berganti-ganti gitu ya, setiap harinya berubah. Nah, mungkin akan bisa membuat petugas itu semakin nyaman menggunakan formulir.
meskipun isian datanya mungkin sangat banyak ya. Nah, ini contoh automatic identification atau biasanya disebut dengan barcode ya. Barcode ini adalah merupakan identifikasi otomatis oleh sistem. Jadi nanti kalau punya barcode seperti ini, masukkan data alphanumericnya, maka otomatis kode barcode-nya akan dibuat oleh sistem dan kemudian ini bisa kita cetak dan nanti hasil cetakan bisa kita scan kembali. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat desain form elektronik itu beberapa data yang mungkin harus di entry secara otomatis ya, automatic identification, gunakan aja rancangannya menggunakan rancangan inputnya menggunakan barcode ya. Misalnya sekarang sedang digalakkan apa itu namanya, saya sekarang sedang mengembangkan misalnya sistem antrian online BPJS itu harus bridging dengan sistem informasi rumah sakit. Nah, usahakan kayak teman-teman membuat sebuah nomor antrian secara online seperti di tiket kereta api. Begitu kita dapat tiketnya, kita punya barcode kita gunakan saat kunjungan ke rumah sakit, di-scan dalam rangka untuk check-in. Nah, jadi nggak perlu lagi inputkan nomor booking atau nggak perlu, tapi nomor booking atau nomor bookingnya pendaftaran online itu digunakan untuk check-in dalam rangka memastikan bahwa si pasien itu sudah hadir di rumah sakit. Nah, itu proses identifikasinya nggak entry manual, mestinya bisa disiapkan dengan rancangan automatic identification menggunakan barcode. Itu satu contoh ya. Mungkin juga termasuk misalnya kalau misalnya pasien sudah punya KIB, kartu indeks berobat sudah dilengkapi dengan barcode sehingga automatic identification untuk pendaftarannya mudah. Jadi nggak perlu memasukkan nomor RM. Tapi dari situ sudah diketahui semuanya data medisnya, nama, alamat, kemudian nomor KTP, nomor BPJS, semuanya lengkap dengan barcode yang sudah dimiliki di KIB. Misalnya saja seperti itu, dengan menggunakan automatic identification. Jadi mungkin pemanfaatan automatic identification ini bisa teman-teman rancang di beberapa data tertentu. Oke, lanjut. Nah, ini alur yang saya pikir di bagian ini kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus dari layoutnya? Coba teman-teman lihat. Jadi kenapa ini disebut dengan bad entry? Bad entry ini bagian dari bad entry layout. Ya, ini contoh layout yang kurang baik misalnya. Kurang baik. Kenapa? Kita lihat misalnya di sini ada first name, last name, state gitu ya. Ini kalau urutan entryan ini dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan begini. Dari kiri ke bawah. Dari ke bawah itu kan ada first name. Setelah first name kan middle name. Middle name kok turun ke bawah? Turun ke bawah, dari middle name kemudian indeksnya pengisian itu langsung naik ke atas, last name gitu ya. Jadi urutannya tidak sistemik ya, sekuennya ini ya, sekuennya. Jadi kalau bisa meletakkan kotak-kotak in entryan ini juga sesuai dengan urutan first name, middle name, last name itu mungkin berjajar ya, kanan sebelah kiri, tengah, kanannya gitu ya. Tapi kalau ini kan first name, entry ke bawah, terus lagi kursornya naik ke atas, dari ke atas langsung lompat ke bawah, kemana ini? Ke alamat 1, alamat 2, kemudian kota, dari kota ke state-nya. Nah ini kan sebenarnya urutannya kacau ini, bad flow. Jadi teman-teman pada saat membuat urutan ya, sekuen dari item-item data entryan itu sebisa mungkin dibuat sesuai dengan urutan datanya. Nah, gitu ya. Jadi ini bad
flow. Ini contoh flow pengisian data atau bad entry layout yang layout entry yang kurang bagus ini ya. Yang rusak kayak gini, susah ya, ngisinya ini bulat gitu ya. Mestinya gunakan urutan itu dari kiri ke kanan atau kiri ke bawah, selesai ke bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah lagi gitu ya. Jangan sampai pengisian data dimulai dari kanan bawah ke atas, atas ke bawah, dari kanan bawah ke atas, dari atas kemudian ke kiri gitu kan, salah itu ya. Jadi sebisa mungkin gunakan alur pengisian itu dimulai dari pojok kiri atas ke bawah gitu, atau kiri atas ke kanan, ke bawah, ke kiri lagi ya, dari kiri lagi ke kanan, dari kiri lagi ke kanan, dan seterusnya. Kalau itu seandainya itemnya cukup banyak. Nah, coba nanti di satu saat kita akan cari contoh kasus, nanti teman-teman buat desain formula elektroniknya seperti apa. Nah, ini contoh alur yang baik, good entry layout ya. Ini contoh entryan yang baik. Setelah tadi direvisi, mestinya urutannya seperti ini, sekuennya. Nah, social security, nah ke sini last name, first name, middle name, last name, kemudian alamat, telepon, alamat yang kedua, kota ya. Kemudian provinsinya mana, kode posnya apa gitu ya, berapa gitu maksudnya. Nah, ini urut gitu ya. Jadi seperti ini, usahakan pembuatan formulir, rancangan formulir yang teman-teman buat untuk entry layout dibuat sebagus mungkin flow-nya ya. Usahakan tadi dari kiri ke kanan, turun ke bawah ya. Turun ke bawah itu dimulai lagi dari kiri gitu ya, kiri ke kanan lagi. Ke bawah lagi dimulai dari kiri ke kanan lagi gitu ya. Nah, dan arahnya ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, saya pikir sudah sangat paham ya ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman membuatnya terbalik. Pengisiannya dari mana tadi? Tadi saya sampaikan dari bawah ke atas. Nah, itu kan nggak lazim gitu ya. Oke, ini beberapa input komponen. Ada yang disebut dengan kotak satu, ini namanya single line text box. Single line text box atau sering disebut dengan text box. Jadi kotak memanjang nama pasien gitu misalnya. Nah, itu text box ya, menggunakannya single line. Artinya nanti kalau di enter itu enggak bisa. Kalau yang bawah ini adalah multiple text box atau biasanya disebut dengan text area gitu ya. Jadi yang kotak satu ini disebut dengan text box atau single line text box. Kemudian yang kotak besar yang biasanya untuk mengisi data pemeriksaan, keluhannya apa, yang bentuknya deskriptif, banyak, panjang ya, itu biasanya disebut multi line text box. Artinya bisa di enter gitu ya. Satu baris enter lagi, enter bisa gitu ya, atau tanpa enter dalam satu paragraf bisa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang model lingkaran seperti ini disebut dengan selected radio button ya, selected radio button. Tujuannya apa? Selected radio button ini digunakan untuk memilih pilihan, dan yang dipilih mesti satu. Namanya memilih mesti satu ya. Tapi nanti ada pilihan yang bisa lebih dari satu ya. Pilihan yang hanya satu itu menggunakan, contohnya ini di radio button. Penggunaan radio button ini ada di item data apa kalau direkam ini? Misalnya itu di item jenis kelamin, laki-laki, perempuan, tinggal di titik gitu ya. Di titik laki-laki, perempuan misalnya seperti itu. Nah, atau data-data yang lain yang biasanya pilihannya tidak lebih dari 2 pilihan. Ya, tidak lebih dari 2 pilihan. Jadi kalau yang di titik itu selected, yang tidak dipilih, yang tidak di titik
itu disebut dengan unselected radio. Jadi atau disebut lingkaran di sini disebut dengan radio button. Choice itu pilihan ya. Kemudian ada selected text box choice yang kotak yang biasanya dicontreng. Kalau dicontreng itu pasti boleh lebih dari satu pilihan. Misalnya untuk item data apa? Kira-kira tahu? Nah, misalnya data imunisasi. Ya, imunisasi kan diberikannya lebih dari satu kali imunisasi. BCG dicontreng, mungkin begitu ya. Polio dicontreng. Artinya si pasien itu sudah diberi 2 jenis imunisasi, mungkin atau lebih ya. Atau mungkin lebih dari 2 tadi. Jadi itu model komponen formnya itu menggunakannya check box gitu ya. Jangan menggunakan radio button. Kalau radio button nanti data imunisasi hanya boleh dipilih salah satu. Kemudian ada lagi ini selected choice di sini biasanya disebut dengan list bar. List bar ya ini ya. Tidak kelihatan di sini. Ini list bar. Artinya pilihannya banyak ini. Choice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada scroll ke bawah. Itu bisa dipilih ya. Ini bisa pilih disebut dengan list. Tapi kalau model drop down ya, model drop down disebut dengan combo box. Ya, drop down itu bisa disebut dengan combo box. Nah, ini hampir sama ya, atau ini sama kalau menurut saya sama. Jadi drop down list dan combo box, editable, non editable, nah gitu ya. Itu berarti memilih salah satu item yang akan diinginkan. Nah, ini yang disebut dengan association edit box. Itu bisa dipilih ke atas, ke bawah gitu, naik ya. Misalnya untuk angka-angka. Ya, angka 1, 2, 3, 4, 5 naik. Atau lebih besar ke bawah ya. Ya, lebih besar ke bawah. Kalau ini naik lebih lebih kecil. Kemudian ada tombol yang disebut dengan komponen button atau tombol simpan batal, itu disebut dengan button. Nah, fungsi penggunaan dari rancangan formulir yang kita buat, penentuan kapan kita menggunakan text box, kapan kita menggunakan multi-line text box, selected atau radio button, kapan kita menggunakan text box, kapan kita menggunakan combo box, itu teman-teman harus pinter-pinter gitu ya. Nah, jenis kelamin menggunakan apa? Kira-kira tadi misalkan menggunakan radio button boleh karena pilihannya hanya 2, laki-laki perempuan misalnya. Tapi kalau seandainya pilihan yang lebih dari 2, misalnya untuk agama, kemudian pekerjaan pasien apa, itu kalau teman-teman menggunakan radio button itu kan harus menampilkan sebanyak pekerjaannya. Berapa baris? 5 baris misalnya PNS. Satu radio button, 2 swasta, 1 radio button. Yang ketiga misalnya guru, pelajar misalnya begitu. Nah, itu sudah 4 itu sudah memakan space yang banyak. Sebaiknya pilihan yang lebih dari 2 itu gunakan combo box. Atau bisa menggunakan drop down list gitu ya. Ya, bisa pilih salah satu. Artinya formulir layar yang disediakan yang kita miliki itu nanti lebih efisien. Jadi kaidahnya harus efisien. Pilihan yang lebih dari 1 tidak diperkenankan menggunakan radio. Sebaiknya menggunakan combo biar tempat atau space layar kita semakin efisien. Nah, itu. Jadi kalau kita entry data alamat pasien menggunakan yang mana? Kalau alamat pasien, single, multi, selection, selected, atau yang mana? Nah, yang betul adalah multi line. Itu kan alamat gitu ya. Alamat RT berapa gitu. Kecuali nanti di alamat itu di composite alamat di database-nya di composite. Artinya apa? Alamat itu bisa dipecah-pecah ke beberapa komponen data detail.
Ya, misalnya kelurahannya mana, provinsinya tinggal di provinsi mana, setelah provinsi dipilih kabupaten, kabupaten dipilih kecamatan, kecamatan dipilih kelurahan, kelurahan dipilih kelurahan mungkin yang terakhir ya. Kemudian disediakan kotak multi line untuk entry data RT RW-nya. Nama kampung dan RT RW atau jalannya. Jalan menuju rumahnya. Nah, itu seperti itu. Jadi alamat itu bisa menggunakan dua jenis komponen kalau datanya dikomposit, yaitu combo ya, combo untuk provinsi, combo untuk kabupaten, combo untuk kelurahan ya, kecamatan, kelurahan. Baru setelah itu ada satu kotak lagi yang disebut dia menggunakan multiline untuk menuliskan nama kampung dan nama kampung atau jalan, RT dan RW-nya. Jelas ya teman-temannya? Kira-kira kalau nanti kita punya kasus ya misalnya golongan darah menggunakan komponen input data yang mana? Nah, coba dipikir nanti setelah materi ini teman-teman dapatkan. Oke, komponen pada rancangan input. Ini tadi sudah saya jelaskan multiple line text box sudah ya. Nah, jadi ini multiple, kemudian di sini radio, button, checkbox, list box, drop down, combo box dan spin box atau association edit box ya. Dan yang terakhir tadi button. Nah, gitu. Nah, ini contoh. Contoh drop down kalender. Ya, kalender itu bisa menggunakan drop down ya. Terus sidebar ya, sidebar ini menggunakan geser-geser, edit control namanya ya. Kemudian untuk apa ini? Max edit control itu bisa menggunakan text box malah ya. Kemudian nah, bagian-bagian list di sini juga bisa menggunakan checkbox ya. Checklist box gitu ya. Ada model checklist box. Jadi silahkan ini, jadi list box itu nanti bisa bentuknya checklist ya, bisa menggunakan checklist. Nah, ini contoh penerapan atau contoh dari penggunaan komponen input tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke perancangan formulir elektronik. Perancangan formulir elektronik itu berarti kita sedang melakukan rancangan layar elektronik di mana kita akan membuat tampilan layar yang sederhana ya, kita juga akan membuat penyajian tampilan layar yang harus konsisten. Kemudian bagaimana kita membuatnya itu pengguna atau user itu mudah ya. Mudah pengguna itu mudah ya, menggerakkan layar yang kita buat itu mudah gitu ya. Mudah ya, seperti mungkin teman-teman pernah saya contohkan di mata kuliah yang lain itu di RME dashboard pasien itu udah rancangannya luar biasa bagus itu ya. Ya, menciptakan tampilan layar yang menarik itu juga penting. Jadi 4 pedoman perancangan layar ini teman-teman harus implementasikan. Jadi bagaimana layarnya itu dibuat sederhana saja, nggak usah bertele-tele ya, susah tapi sederhana tapi mudah dipahami oleh user. Nggak perlu tanya aja bagaimana cara ngisinya udah ngerti gitu ya. Ya, tampilan layarnya juga konsisten gitu. Ya, kemudian penggunaan memudahkan pengguna bergerak di antara layar yang banyak gitu ya. Windowsnya beberapa Windows itu tetap bisa menggerakkan pengguna tetap bisa bergerak dengan mudah di layar komputer yang kita yang tampil gitu ya. Termasuk juga untuk buat rancangan layarnya yang menarik. Nah, ini contoh layar yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana, layarnya hanya menampilkan aksi yang diperlukan untuk dijalankan. Nah, ya hanya isinya mengandung
mengandung isi dari informasi yang kita dapat, yang kita ingin tampilkan aja gitu ya. Apa berkaitan dengan data apa, itu dibuat sederhana saja gitu ya, nggak usah bertele-tele. Yang penting di sini paham. Jadi layar ini dibagi menjadi berapa bagian ini. Jadi kalau dilihat dari bagian heading ya, heading di bagian atas itu memuat title. Kemudian di bodinya itu memuat apa? Entrian data, masukan data. Dan itu dibuat alurnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah gitu ya. Ya, common instruction-nya juga sangat jelas di sini gitu ya. Common instruction-nya. Bagaimana user nanti diingatkan kalau mau merubah halaman dan seterusnya. Nah, ini sangat layar yang sangat sederhana, informatif, tapi user nggak bingung. Gitu ya kaidahnya teman-teman untuk tampilan layar yang sederhana, contohnya. Nah, bagaimana kita membuat penyajian tampilan layar yang konsisten? Itu layar yang kita buat atau lokasi informasi itu adalah di tempat yang sama ya, setiap saat sebuah layar baru itu diakses. Membuat penyajian tampilan layar yang konsisten itu berarti kita sedang membuat atau menampilkan lokasi informasi yang yang sama setiap saat berubah. Layar baru diakses itu tempatnya tetap di situ gitu ya, tidak di mana-mana gitu. Misal kita pas petugas membuka layar formulir pendaftaran, ya layarnya tetap di situ. Membuka layar pasien baru, layarnya tetap ada di situ. Jadi meskipun ada akses layar baru, tetapi tetap tempatnya sama, tidak berubah-ubah, terlalu kecil mungkin atau bagaimana. Jadi konsisten. Jadi membuka layarnya itu konsisten, ukuran layarnya ya. Dan kadang-kadang kalau ukuran tidak konsisten, kadang-kadang dibukanya ukurannya kecil gitu ya, propertinya. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Nah, ini contoh ya, memudahkan kita untuk melihat, memudahkan pengguna bergerak di antara banyak layar. Ini banyak layar ini. Jadi sheet 1, 2, 3 di bagian taskbar di sini ya. Itu cukup dengan menggunakan misalnya scrolling gitu ya. Atau menggunakan page. Ya. Jadi halaman yang mungkin di sana cukup banyak cukup banyak layar Windows-nya gitu ya. Ya minimal kita bisa berpindah dengan mudah gitu ya. Jangan sampai iki mau sing tak buka yang mana gitu ya. Yang bagian mana ini tadi gitu ya. Misalnya dibuat tab-tab seperti Mozilla gitu ya. Nah, kalau menggunakan Mozilla berarti sudah menggunakan aplikasi berbasis web nanti. Nah, oke. Nanti kita akan belajar membuat aplikasi rancangan ini nanti menggunakan mockup, kemudian praktek implementasinya di layar komputer sungguhan itu kita nanti menggunakan WebBees. Nanti ada software aplikasi yang sudah saya siapkan untuk membuat itu dengan sangat mudah sekali. Oke, ini menciptakan tampilan layar yang menarik ya, yang menarik itu jika user melihatnya itu senang gitu ya. Menggunakan banyak Windows atau hyperlink kemana-mana ya, tampilannya harus meskipun kompleks tapi ada sedikit beda gitu ya. Jadi ini bagaimana menciptakan layar yang menarik itu ya, kaidahnya seperti itu. Jadi usahakan user itu melihat udah menarik dulu gitu ya, menarik ya, dan sedikit user itu membuat kesalahan. Nah, ini contoh, ini penggunaan icon, ini juga penting. Penggunaan icon-icon di tombol-tombol yang nanti kita buat di layar komputer, di mana di formulir kita ya. Jadi misalnya kalau mau simpan, nanti kita
tombol buttonnya ditambahi gambar disket seperti ini ya. Mungkin di era teman-teman tidak ada gambar disket ya, bentuk disket pokoknya seperti ini untuk simpan. Kalau mau cetak nanti ada gambar printernya, itu akan lebih lebih menarik ya penggunaan icon atau ikon ya, ikon di layar komputer. Dan ini untuk penggunaan ikon itu jangan lebih dari 20 buah ya, terlalu banyak nanti pusing juga sih pengguna. Nah, oke, kira-kira itu materi hari ini mengenai rancangan layar ya, analisis dan perancangan formulir di sistem informasi rumah sakit. Mungkin nanti kalau dibuat dalam sebuah formulir elektronik. Semoga bermanfaat. Nah, untuk persiapan mungkin teman-teman sudah mulai mencari contoh formulir kertas yang nanti diubah menjadi formulir elektronik ya. Disiapkan sajalah dululah, nanti kita akan praktek membuat rancangannya, karena rancangan formulir kertas sangat berbeda sekali dengan rancangan formulir elektronik, karena penggunaan misalnya option kayak tadi di bagian di bagian selection gitu ya. Nah, di bagian selected radio button itu kan kalau di formulir kertas kan mungkin dicontreng, semua contreng atau dibuleti atau disilang gitu ya, atau dilingkari gitu. Selectednya kan dilingkari. Kalau pekerjaan biasanya juga dilingkari, dan itu nama pekerjaannya ketampil semua. Tapi kalau di komponen input ke layar komputer formulir elektronik kan kita cukup menggunakan combo. Jadi teman-teman nanti membuat gambar-gambar itu menggunakan mockup ya nanti rancangannya. Jadi mulai sekarang disiapkan dulu aja satu contoh formulir yang formulir kertas yang mungkin nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk rancangan formulir elektroniknya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.